Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita berdoa dulu menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, berdoa selesai. Sebentar dulu. Ini agak lambat lah. Ya. Close dulu. Oke, kita presensi dulu. Ya, siap. Oke, monggo bisa presensi di link saya berikan. Eh, nah. Oke, sambil berjalan, ya, teman-teman semua, terima kasih telah meluangkan waktunya. Jadi di sini Prodi akan menyampaikan terkait dengan perubahan struktur tugas akhir. Ya, ini launching, bahasanya, launching lah. Sorry, ini masih sosialisasi. Nanti launchingnya itu di hari Senin besok, ya, semua form-formnya. Insya Allah dari Senin kita akan launching. Ini sosialisasi tentang TA kita, ya, karena memang dalam elektro ini ada perubahan yang cukup signifikan, saya bilang ya, ada perubahan signifikan dari sisi alur, dari sisi tugas akhir, sisi skema, alur, skema. Kalau skema berubah total, ya, kalau total enggak sih ya, artinya ada penambahan skema lah bahasanya, penambahan skema. Kemudian dari sisi alur, ya kalau saya bilang perubahannya cukup signifikan alurnya, jadi lebih sederhana. Dan dari sisi pelaksanaan juga, insya Allah lebih sederhana. Bahkan dipermudah, dimajukan, ya, dari sisi pelaksanaan. Bahkan dipersingkat, ya. Jadi ntar saya sampaikan beberapa hal yang memang nanti bisa menjadi, karena memang tujuan utama dari Prodi ini ingin mempercepat kelulusan, sehingga tugas akhir itu nggak jadi momok yang sebelum-sebelumnya, ya, artinya lama sekali lulusnya gara-gara tugas akhirnya bermasalah. Di sini saya juga mengundang Pak Kurniawan, karena Pak Kurniawan selaku GPM, ya, penjaminan mutu di prodi kita. Di sini kita coba bahas, ya, diskusi. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal, nanti kita diskusikan terkait dengan kegiatan-kegiatannya, ya, apa yang nanti menjadi pertanyaan rekan-rekan semua, ya, karena emang ini pelaksanaan awal, tentu nanti pasti ada kurang lebih, ya, nanti akan kita selesaikan secara bersama. Oke. Jadi nggak banyak yang saya sampaikan, cuma satu outline doang. Nanti akan saya sampaikan beberapa form baru, ya, terkait Google Form-nya. Nanti launching-nya itu dari Senin Insya Allah, nanti bisa diakses dari Mbak Indah, ya, atau nanti dari website Elektro gitu. Nah, teman-teman, syarat tugas akhir saat ini itu lebih cepat. Maksudnya lebih cepat apa? Perlu dilihat dulu, tugas akhir itu minimal 120 SKS. Artinya semester 6, 7 itu baru bisa mengajukan. Tapi sekarang bisa diajukan di minimal 100 SKS. Ya, artinya semester 5 kalau sudah menempuh, ya, kuncinya itu menempuh, bukan bukan pada saat semester 5 itu tercapai, ya, bukannya misalnya semester 4 itu 90 SKS, terus semester 5 nambah 20 SKS. Itu belum diakui. Kenapa? Karena belum terpenuhi, tercapai. Maka di semester akhir semester 5 itu sudah tercapai. Ya. Jadi tetap di antara semester 5 6, ya. Di semester 5 bisa diakui untuk tugas akhir nanti di semester 6 untuk ngambil TA1. Ya. Kenapa kok
fakultas ya, fakultas karena PS kita itu fakultas. UPPS itu artinya unit pengelola program studi. Jadi program studi elektro itu punya atasan namanya Fakultas Teknik dan Perencanaan yang mereka tuh mengatur kegiatan akademik ya dari kalau pembelajaran kita ya di prodi kami di prodi, tapi kalau nanti pelaksanaan akademik nanti di fakultas. Nah di sini fakultas karena untuk mempercepat kelulusan karena emang kami lihat di evaluasi kelulusan IPA itu eh, banyak lebih dari 4 tahun ya sehingga kami merencanakan untuk mempercepat kelulusan ya mahasiswa diizinkan untuk mulai ya SKS-nya sebentar. Saya kepencet share screen-nya. Ya. Gitu Pak. Ya, jadi teman-teman, share ini muncul kan, Mas Kuro? Muncul ya. Oke, teman-teman nanti, sebentar saya stop, saya bingung nih, hilang. Maaf. Loh, nggak ada. Malah di Oke, lanjut ya. Oke. Ya, jadi dengan rangka untuk mempercepat, maka fakultas tentukan bahwa kami majukan untuk minimal SKS-nya di 100. Jadi di akhir semester 5 kalau lancar tanpa kendala, semester 6 masuk udah bisa mengajukan TA. Karena nanti kalau TA itu dipermudah ya dengan beberapa skema seperti itu. Jadi kalau dulu 110 SKS, artinya semester 7 itu boleh ambil. Tapi sekarang di 100 SKS, semester 6 lah itu sudah bisa ambil untuk tugas akhir. Nah, untuk alurnya ya. Jadi kalau dulu TA1 sama TA2 itu TA1 itu adalah pendadaran, TA2 itu adalah pendadaran. Nah, sekarang kita sudah berubah ya. Tapi ini hanya berlaku untuk teman-teman yang belum mengambil TA1, TA2. Teman-teman yang sudah mengambil TA1, TA2 dan sudah melaksanakan proposal, maka tetap masih berlaku ketentuan yang lama. TA1-nya pendadaran, TA2-nya pendadaran. Jadi ini nggak berlaku surut. Jadi bagi teman-teman yang sudah melaksanakan hal itu, ya, melaksanakan proposal, kemudian sudah ada pembimbing, maka tetap nanti TA1-nya adalah pra pendadaran. Nah, untuk teman-teman yang belum, ya, ini karena berlakunya tidak surut ya, maka yang bagi yang belum, maka nanti TA1-nya itu klaimnya adalah sebagai tugas akhir proposal. Ya, jadi TA1 sebagai proposal, maka nanti TA2 itu sebagai pendadaran. Jadi sudah nggak ada lagi di elektro, itu pra pendadaran, sudah dihapuskan. Ya, jadi TA1-nya itu adalah proposal. Jadi ini penyamarataan dari sisi administrasi di lingkungan Fakultas Teknik dan Perencanaan. Ya, kalau waktu awal kan kita masih FTI ya, masih bersatu dengan mesin. Tapi sekarang karena sudah UPS jadi satu, ya, maka di sini ada penyamaan terkait dengan pelaksanaan TA dan juga untuk penyederhanaan. Sehingga ya, aku untuk saat ini bagi yang belum proposal, belum dapat pembimbing, SK tugas, surat tugas, maka yang berlaku adalah TA1 itu proposal, TA2 itu pendadaran. Nah, tapi pada saat mau seminar proposal, maka teman-teman harus bimbingan. Jadi ini kalau kami evaluasi yang kemarin-kemarin, ya banyak, nggak banyak sih ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang dia itu langsung terjun payung aja. Jadi proposal sendiri, nggak ada bimbingan dengan dosen, terjun payung, terus langsung seminar proposal. Sehingga ada proposalnya yang ditolak. Ya. Nah maka dalam alur tugas yang ini, ya, tugas akhirnya nanti ketika mau seminar proposal itu sudah bimbingan dengan calon dosen pembimbing. Masih calon ya, calon. Karena nanti putusan akhir itu ada di prodi. tidak sampai 3 Karena soal prodi plus nanti caranya.
Oh, tuh kalau tugas akhir. Oke, suaranya masih banyak bocor. Perhatikan ya. Oke, jadi perlu dipastikan bahwa teman-teman sebelum proposal nanti prodi akan meminta lembar bimbingan dari calon dosen pembimbing. Nah, nanti yang harus perhatikan bahwa calon dosen ini bukan bisa jadi nanti bukan itu dosennya ketika nanti apa keluar keputusan dosen pembimbing. Ya kan nanti prodi akan melihat dari kompetensi dan juga kuota. Ya, jadi kita punya peraturan akademik terkait dengan kuota dosen pembimbing gitu. Ada kuotanya jadi ya kalau terlalu penuh nanti dia akan mempertimbangkan untuk mengganti dosen pembimbing pertamanya kayak gitu ya. Tapi nggak apa ya karena dosen di elektro nggak ada masalah kalau kita mau bimbingan dengan siapa nanti kalaupun dipindah nggak ada masalah selama kompetensinya masih nyambung gitu. Oke. Nah, jadi sebelum proposal maka teman-teman harus bimbingan dulu ya memastikan bahwa proposalnya itu nanti nggak ditolak ketika TA1 gitu. Maka dari situ baru ya prodi menentukan siapa daftar setelah daftar ya, daftar nanti prodi menentukan langsung DP1, DP2, dosen itu 2 dan penguji. Kemudian nanti dari situ mahasiswa bisa nego sama dosen DP1, DP2 sama penguji terkait dengan waktu proposalnya. Terus pelaksanaan seminar proposal. Nah, di sini prodi meringkas ya mempercepat terkait dengan waktu pengerjaan TA. Kalau kemarin kita memperlakukan ya tanpa kebutuhan khusus itu 3 bulan. Di sini kita tentukan 2 bulan minimal pengerjaan tugas akhirnya. Jadi jarak antara proposal sama tugas akhir TA2 ya pendaratan itu adalah 2 bulan. Nah, maka bimbingannya nanti 10 kali ya minimal masih sama ini 2. Kemudian pemenuhan syarat tugas akhir 2, kemudian pelaksanaan pendadaran, terus atau TA2, kemudian revisi sampai yudisium ya, revisi terus pemenuhan capaian persyaratan baru yudisium. Ya, ini usaha prodi untuk meringkas kegiatan TA. Apa alasannya? Tadi pertama ya, menyatukan administrasi di tingkat fakultas biar nggak beda-beda karena Fakultas Teknik dan Perencanaan itu membawahi sekitar 8 prodi. 7 prodi. Maka perlu disamakan ya supaya di fakultas itu lebih enak. Kemudian pada kurikulum terbaru ya sejatinya skripsi itu sudah tercover di capstone design ya, proyek teknik. Nah, dari desain hingga tugas sampai pengujian tercover di proyek teknik sehingga tugas akhir ini ada opsi yang lain yang bisa teman-teman tempuh selain skripsi. Makanya dalam dalam apa dalam eh, faktor dalam rumpun ilmu teknik itu capstone design itu pasti ada, baik itu sipil, baik itu tambang, baik itu geologi, ya, baik itu mesin, industri dan kawan-kawannya. Teknik fisika, kawan-kawan itu pasti mereka punya proyek teknik ya, nggak mungkin nggak. Gitu. Itu gambarannya. Kenapa kok makin makin mudah untuk tugas akhir. Dan juga ini peraturan terbaru dari pemerintah ya, Dikbud Permendikbud nomor 53 tahun 2023 kalau nggak salah atau 24 ya. Itu sudah dipastikan bahwa kita punya skema ya, skema TA non skripsi. Nah, ini kami mengulang kembali ya bahwa skema skripsi ini gambaran alurnya ya, gambaran alurnya. Nah, nanti untuk skemanya ya, skema kita punya 4 ya, masih punya 4, nggak ada perubahan. Yang belum presensi, monggo presensi. Gue share lagi nih. Wah, bisa beli. Pak, mau tanya, Pak. Monggo Mas Ferry. Eh, ini yang angkatan 24 ini diwajibkan ikut, Pak ya? Ya ikutlah, biar nanti ada gambaran. Tadi saya cek di presensi yang angkatan Oh, 24 nggak ada, Pak. Halo, oh ya, coba. halo, halo. Ah, halo, tar. Saya move dulu formnya. Ya, edit, edit.
Oke. U23 juga nggak ada ya? 2023. Oke, ada itu. Kita sekarang coba dicek lagi, di refresh. Cuman ya nanti 2023-2024 di bawah ya. Cuman baru saya edit itu formnya. Oke, coba dicoba lagi presensinya. Oke, oke, kita lanjut. Ya, jadi sebagai gambaran nih kita sampaikan ya di sosialisasi mahasiswa dan kawan-kawan bahwa kita punya 4 skema saat ini, ada skripsi, magang, artikel ilmiah, sama fokus studi. Ya, ini resmi nanti hari Senin insya Allah kita buka untuk teman-teman bisa daftar. Ya, cuma memang ini berlakunya untuk angkatan, untuk tema yang non skripsi itu berlaku untuk teman-teman angkatan 2021 sampai terbaru. Jadi angkatan tahun 2020, 19 sama 18 itu masih menggunakan skripsi. Ya. Nah, untuk angkatan 21, 22, 23, 24 nanti udah bisa menggunakan tema tugas akhir, magang, artikel ilmiah, atau kelompok studi mahasiswa untuk studi independen. Nah, untuk skripsi nanti sistemnya itu ada 2 ya. Jadi bisa melanjutkan dari capstone design atau boleh ambil baru. Konsep ambilan baru itu apa? Ya teman-teman nanti kalau misalnya memang pengen mengambil skripsi yang temanya itu adalah arus kuat atau sistem listrik kan yang monggo nggak ada masalah. Ya karena arus kuat memang fokusnya biasanya lebih ke arah analisis ya. Jadi untuk capstone design itu kurang cocok. Kenapa? Karena capstone design itu kan dari rekayasa, dari desain hingga pengujian. Itu permintaan dari Lamtek yang memang disadurkan dengan akreditasi internasional gitu. Analisis dia memang belum bisa mencapai sampai akhir ya, dari desain sampai analisis sampai pengujian. Tapi kalau teman-teman nanti mau skripsinya berbasis arus kuat masalah gitu. Nanti bisa setelah capstone design atau mungkin paralel dengan capstone design dengan politeknik itu bisa mengambil TA1-nya berupa skripsi untuk eh, teman-teman yang mau arus kuat ya, biasanya analisis sumber daya dan segala macam. Atau kalau misalnya mau melanjutkan capstone design boleh, tapi kuncinya nggak boleh paralel, harus selesai dulu capstone desainnya ya, harus berhasil diuji gitu. Jadi nggak bisa berbarengan kalau temanya sama ya, antara skripsi dan capstone design kalau temanya sama itu nggak boleh berbarengan, harus selesai dulu capstone desainnya baru diangkat sebagai judul skripsi. Nanti di skripsinya bisa dari ya sampai pengujian juga, sampai pengujian sampai analisisnya ya. Nah kemudian tapi kalau misalnya mau paralel maka silakan nanti tugas akhir skripsinya itu topiknya berbeda ya, artinya harus beda, nggak boleh sama kalau mau paralel. Nah ini gambar ini saya hanya ingatkan dari yang lalu ya. Nah kemudian sama yang magang intinya mungkin untuk teman-teman yang mau mengambil tugas akhir magang ya, intinya adalah nanti pelaksanaannya minimal 4 bulan ya. Ini nggak boleh dilaksanakan pada saat proyek teknik gitu. Jadi nanti bisa dilaksanakan semester 8 ya. Nah, nanti perusahaannya tentu nanti teman-teman bisa pilih perusahaan yang memang nanti ada proyeknya ya, ada proyek magangnya. Nanti jelas di sana mau ngapain. Jadi magangnya itu nggak cuma hadir terus ngeliat-ngeliat, nyatet segala macam, ya enggak. Atau magangnya sekedar, oh saya mau magang, magangnya di perusahaan roti, tapi ngapain ya, cuma buat kue, ya enggak seperti itu. Enggak apa di perusahaan roti, tapi memang fokusnya ke arah elektro. Maka nanti tentu dari prodi yang menentukan, kira-kira dari proposal sama surat kesediaan magangnya nyambung nggak dengan keilmuan prodi elektro gitu. Artinya jelas bahwa ada proyek yang dikerjakan ya, baik itu analisis ataupun nanti desain perangkat ya, nggak ada masalah. Yang penting jelas kira-kira proyek apa nanti yang akan digunakan di perusahaan mitranya gitu. Nah kemudian ini bisnis ya, jadi bukan yayasan ya, bukan yayasan, jadi bisnis orientasi perusahaan resmi, startup segala macam ya. Jadi memang ini syarat dari perusahaan apa dari fakultas ya. Jadi kalau bisa memang nanti perusahaannya ada kerjasama dengan prodi karena terkait dengan proyek magang yang akan dijalankan
gitu. Pak, izin bertanya Pak, Oh Mas Andik, untuk terkait dengan magang Pak, untuk hmm? semisal di instansi sendiri gitu bisa Pak, semisal Ya, kayak jadi proyeknya apa yang dikerjakan gitu. Artinya Mas baik, Andika ini kalau nggak salah PLN toh, iya Pak, betul Pak, ya PLN nanti kan biasanya PLN tuh ada proyek-proyek. Nah, tinggal nanti iya, buat proposalnya, terus nanti surat kesediaan mitra. Nah, kira-kira nanti proyeknya masuk masuk nggak dengan keilmuan elektro, gitu. baik Nanti dari baik Prodi Pak, menilai, gitu Mas. Ya, siap siap siap, oke Pak, siap Pak, terima kasih Pak. oke. Nah, yang ketiga itu artikelnya. Nah, artikel ini tuh paling enak sebenarnya. Kenapa? Magang, skripsi itu punya template dan itu template-nya rigid. Bab 1, bab 2, bab 3 itu rigid. Nanti dari prodi akan mengeluarkan di hari Senin, ya. Rigid, nggak boleh salah, ya. Tapi kalau artikelnya template-nya itu nggak ada dari prodi. Kenapa? Karena mengikuti jurnal yang dituju. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil jalur artikel ilmiah, template-nya, template apa? Template TA-nya itu ya jurnal. Jurnal dari tujuan. Misal kita di TNI itu punya jurnal FATEK namanya. Itu Q4, ya. Q4. Sorry, Q4. Sinta 4, ya, Sinta 4. Nah, itu bisa teman-teman ngadain penelitian ya dengan dosen nanti sebagai nama pertama, terus sebagai co-author, maka itu nanti bisa diklaim oleh teman-teman ya sebagai apa? Sebagai tugas akhir. Ya, karena Kurvatek itu Sinta 4 gitu. Nah, nanti laporannya gimana? Ya pakai template Kurvatek. Jadi enak toh, ya. Jadi nanti TA1-nya dia draft, TA2-nya dia sudah kamera ready jurnal. Atau nggak mau atau nggak mau jurnal nih, ya nggak mau jurnal bisa seminar, tapi seminar internasional atau namanya proceeding. Yang nasional nggak boleh. Kita punya nasional ya, RETI, itu nggak ada. Tapi kita punya namanya seminar internasional itu konser, cuma nggak tahu akan dilaksanakan atau nggak nanti konser ini di tahun ini. Kayaknya sih nggak, karena nggak ada info, nggak tahu tahun depan. Ini tuh punya internasional ya, konser namanya. Nah itu bisa diakui. Tapi nanti teman-teman bisa petakan ya. Jadi ini bisa diakui nanti di semester 6. Semester 6 kalau misalnya teman-teman sudah semester 6 sudah mulai berproses untuk TA, bisa pilih artikel ilmiah ya. Nanti bisa datang ke dosen-dosen yang punya penelitian kayak gitu ya. Nah, kalau mau rigid maka bisa pilih yang proceeding. Proceeding itu jelas kapan publishnya, kapan waktu seminarnya itu jelas semua ya. Beda kayak artikel ilmiah yang biasa itu kapan buka, ya biasanya bukanya tertentu ya. Terus nanti biasanya ada proses review yang panjang, yaitu bisa setahunan. Makanya di sini kita menerimanya accepted aja, accepted LOA yang sudah siap publish. Jadi kita nggak nunggu publish, karena kalau nunggu publish itu pasti bakal lama. Terutama yang internasional itu bisa sampai setahunan kalau dia yang gratisan. Ya, pengalaman saya setahunan itu. Jadi saya upload 2023 kemarin baru baru publish. Itu kan lama sih. Ya, tapi makanya kita lihat nanti di accepted-nya. Ya ini minimal Sinta 5. Kayak gitu. Dan sebagai penulis pertama ke author nanti dosen 1, 2 dan 3 mengikuti di nama setelahnya. Kayak gitu. Ya. Nah, itu gambaran. Kalau mau rigid ya pakai proceeding. Cuman nanti bedanya adalah yang proceeding itu lebih mahal. Ya, tapi teman-teman harus siap bahwa kalau misalnya mau proceeding seminar internasional, teman-teman harus bisa oral bahasa Inggris. Itu wajib itu, ya. Tapi kalau misalnya yang jurnal ilmiah ini ya bisa bahasa Indonesia. Karena kalau Sinta 4, Sinta 5 itu masih bahasa Indonesia. Kalau Sinta 2, 1 tuh malah sudah bahasa Inggris biasanya. Tapi tergantung nanti dari eh, publishernya. Ya, maka nanti teman-teman bisa pastikan ini nggak ada template laporannya. Template laporannya adalah menggunakan dari publishernya, ya seperti itu gambarannya. Atau mau jalur yang karir ini saya sebut jalur jalur karir ya namanya, karena emang karirnya harus tercatat jelas ya, dan ini spesifik khusus. Ini akan saya adakan pertemuan khusus nanti untuk teman-teman yang KSM terutama ya, jalur KSM ya. Jadi kalau jalur KSM ini kalau udah saya wuro-wuro teman-teman, kalau mau ambil ini kuotanya terbatas dan juga memang sangat ketat seleksinya, karena nanti harus jelas track recordnya dan terbukti semua ya hasilnya ya.
Jadi harus terbukti, jadi nggak bisa sembarangan, oh saya mau ikut apa? Mau ikut jalur KSM, ya. Mau ikut jalur KSM. Terus ngikutnya ya baru kemarin, ya. Satu lomba, nggak bisa itu, mesti diakui. Ya, jadi track itu jelas. Nanti dibuktikan dengan beberapa hal, yang SK, surat tugas, sertifikat, dokumentasi, dan segala macam. Kalau alur jalur apa TA jalur karir itu nanti ada semester 2 tuh biasa KSM udah rekrutmen, ya, maka yang mau ambil ini siap-siap. Nanti semester 24 maka KSM akan diarahkan untuk teman-teman ikut lomba secara spesifik dulu. Jadi membangun mental, ya, lomba-lomba lokal yang di UGM, di UMY, kemudian di beberapa kampus ya kayak lomba-lomba sumo bot segala macam yang simpel-simpel lah, ya. Artinya sudah bisa merasakan dulu lomba, baik nanti skala lokal, regional ataupun nasional. Nanti ada suatu tugasnya segala macam, ada bukti-buktinya, ya. Itu dikumpulkan nanti. Kemudian semester 45 ya teman-teman harapkan sudah masuk nimbrung di lomba-lomba. Nah, lomba-lomba ini khusus ya. Lomba-lomba yang diadakan oleh Perpusnas atau internasional. Ya, jadi saya langsung nembak ke Perpusnas, KRTI, KRI, atau kalau KMLI ya. Ya, KMHI ya, Kak, ya Mas Kur ya. KMHI ya, yang diadakan Perpusnas ya, bukan KMLI, KMLI itu Polban. Nah, jadi saya tembak ke Perpusnas ya, sama atau perlombaan yang berbasis internasional. Ya. Nah, 45 itu minimal sudah nimbrung jadi tim inti atau tim support. Jadi pakai dan ya, minimal 1 kali dan tim support minimal 1 kali. Ini dibuka apa dengan surat tugas dan SK. Nanti biasanya ada di proposalnya segala macam. Baru nanti di semester 67 ini syaratnya harus lolos seleksi regional. Berarti harus ikut nimbrung di perlombaan tingkat nasional untuk yang Perpusnas atau lomba internasional. Ya, dibuktikan mengapa? Nanti sertifikat, kemudian dokumentasi dan kawan-kawannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di KSM dia akan saya ada pertemuan khusus ini. Jadi untuk teman-teman KSM saya sudah menyiapkan drive yang nanti bisa teman-teman isi ya. Nanti kalau ketika ada waktu daftar TA nanti akan diupload, nanti bisa perlu dinilai kira-kira layak. Nanti ketika layak maka bisa mengangkat tema yang diambil ya ketika pelaksanaan lomba yang terakhir yang lolos nasional ya. Artinya misal nih ketika semester 6-7 lolos nasional apa KRTI apa KRI ya, lolos nasional, apakah nanti divisi abu atau divisi KRTMI, atau divisi apa SAR dan kawan-kawan, artinya lolos nasional bahasanya. Maka nanti bisa diklaim yang dia kerjakan di situ sebagai tugas akhir. Karena kan pekerjaan robotnya itu kan nggak cuma sendiri, artinya dia ada yang divisi mekanik, dia ada divisi perancangan, divisi programming, dia nanti dia klaim bikin apa yang dia kerjakan. Ya, itu konsepnya. Seperti itu. Ini sisi karir. Ya. Oke. Sebentar, ini saya mau share screen terkait dengan form-formnya dulu. Form mana formnya? Oke, form. Oke, semoga kelihatan. Ya. Jadi formnya hampir sama untuk sementara. Ini akan kami launching nanti di hari Senin, insya Allah. Ya, jadi ada nama, kalian ya, ada kelihatan ya sepertinya. Nama, NIM, KRS. Ini untuk TA1 ya, TA1 untuk artikel ilmiah. Judul artikelnya apa? Ini rekomendasi. Ini masih rekomendasi ya. Nanti prodi yang menentukan. Apa dosen bimbing 1, dosen bimbing 2. Nomor HP, transkrip ya, 100%, 100 SKS ya, dengan ini. Nah, kemudian nah ini ada nanti upload lembar bimbingan ya dari calon dosen ya, dosen konsultan kami sebutnya, dosen konsultan tugas akhir. Nah, terus nanti sudah ada draft untuk T1, sudah ada draft ya, draft artikel ilmiah ya sesuai template ide jurnal. Jadi kami nggak menyediakan template. Kemudian bukti register pada halaman jurnalnya atau proceeding, sudah daftar akun ya, sudah mulai membuat draftnya, terus SP tetap terasa normatif untuk semua ya. Jadi kuncinya di TA1 nanti lembar bimbingan, draft ya, sama bukti pendaftaran gitu. Nah, kalau yang studi independen ya,
sama nanti tinggal pilih mau pakai jalur apa ya. Kami hanya mengakui dua ya, KSM sama mobil listrik. Dan mobil listrik pun yang kami akui itu kalau juara ya, kalau track record saat ini kan dia masih lombanya masih KMLI ya. Itu yang diadakan oleh Polban meskipun dia diakui oleh Dikti. Cuman saya rasa untuk KMLI itu syaratnya nanti harus juara ya. Jadi nggak cuma sekedar lolos proposal, lolos nasional. Beda ya antara Perpusnas, KRTI, KRI itu mereka ada seleksi regional dulu ya. Tapi kalau KMLI itu cuma seleksi proposal terus nanti langsung lolos nasional kalau misalnya diterima. Nah, maka nanti dalam KMLI syaratnya dia harus tim inti dan dia menang juara di kategori tersedia ya. Kan ada kategori slalom, kategori tanjak, kategori pengereman, kategori akselerasi, kategori endurance. Ya, kalau nggak salah cuma itu ya. Ada 5 atau 6, saya lupa. Ya, maka minimal dia menang di salah satu kategori. Atau kalau bisa jadi juara umum itu lebih keren lagi. Jadi untuk KSM mobil listrik dia sudah juara. Ya, tapi kalau KSM robotika dan IoT karena Perpusnas maka dia minimal untuk saat ini syaratnya adalah lolos nasional tuh di yang akhir-akhir. Dan ini karir. Jadi nggak bisa serta-merta teman-teman di semester 5 gabung KSM nggak. Jadi ini sudah terpatri di awal semester dan ada kuotanya. Ya, tergantung dari nanti dari prodi menentukannya. Dan nanti di sini ada proposal seperti biasa, terus nanti riwayat. Ini riwayat yang perlu teman-teman nanti upload ya. Riwayat nanti akan saya sampaikan di teman-teman KSM tersendiri ya. Jadi ada folder yang disediakan untuk teman-teman nanti bisa nge-save riwayat kegiatan KSM yang dilakukan. Kemudian untuk tugas akhir magang ya nanti sama aja proposal magang, surat kesediaan mitra nanti sama ya di proposal disampaikan terkait dengan proyek magang yang akan dijalankan ya. Proyek magangnya tentu harus sesuai dengan keilmuan rumpun prodi teknik elektro. Kita punya dua ya. Apa? Kita punya sistem tenaga listrikan sama otomasi. Ya, ini hati-hati ini. Kenapa? Karena elektro itu banyak ya. Nanti misal kalau teman-teman di elektrobiomedis maka ya, kita nggak sesuai dengan keminatan kita ya di elektro ITNY gitu. Maka nanti perlu ada penyesuaian. Kalau misalnya nanti teman-teman ambil magang di elektromedis atau mungkin telekomunikasi ya kita sudah nggak punya lagi telekomunikasi. Maka nanti perlu penyesuaian agar cocok dengan rumpun prodi ITNY di elektro di ITNY gitu. Nah, kalau yang TA kayak masih biasa ya, tujuh proposal, kemudian nanti ya lembar bimbingan. Nah, ini yang pasti lembar bimbingan, proposal, jadi masih sama bentukannya. Ya, ini sosialisasinya ya nanti insya Allah hari Senin buat surat ya, terus akan di share di website ya. Maka teman-teman nanti sudah bersiap ya. Ini sudah ada yang daftar proposal. Kemarin sudah saya urus ke Mbak Indah untuk bisa melengkapi syarat yang paling utama yaitu lembar bimbingan sebelum maju proposal gitu. Oke, sampai saat ini ada yang ingin tanyakan? Ini video nanti saya upload di YouTube insya Allah. Izin Ini nggak ada Pak, yang nanya? izin Pak, Oke, Mas Gilang. mau tanya Pak untuk saya sendiri di angkatan 2021 untuk proposal sendiri itu tuh kita sudah mulai membuatnya dari sekarang atau mesti mendaftarkan ini dulu baru dibuat proposalnya. Proposal sudah Kemudian buat, mau cicil dulu. Jadi nggak apa dibuat sekarang. Nanti ketika ini kan pendaftaran untuk seminar proposal. Maka ya siap dulu proposalnya. Gitu. Tapi oke. yang perlu dipastikan nanti kan ada template, nanti ada template lembar bimbingan, maka sudah mulai bimbingan dengan dosen yang dituju, dosen konsultannya. Ya. Jadi ketika mengupload kan mesti ada ini nih, upload lembar bimbingan proposal. Ya harus sudah siap. Gitu. Oke. Eh, izin juga Pak mau tanya Hmm.
sebelumnya kan sebelum ada apa ya, sebelum ada dimintakan untuk lembar bimbingan, saya sendiri kan sudah 2 kali untuk konsultasi dengan calon dosen gitu, Pak. Apakah dari konsultasi yang sebelumnya itu dimasukkan atau buat lagi yang masukan yang baru? Masukkan aja Mas, yang sudah konsultan sesuai dengan dosen, masukkan aja Hmm, gitu. Pak, Kan lembar itu hanya logbook, pencatatan aja. Jadi kalau misalnya sudah bimbingan 2 kali, ya monggo nanti tinggal tuliskan terus minta paraf ke dosen pembimbingnya gitu. Pak, mau tanya lagi Pak. Hmm? Jadi untuk apa ya, untuk seminar proposal sendiri ataupun proposal kita sendiri itu eh, secepatnya itu sampai kapan ya Pak ya, baiknya bentuk kita yang sudah ngambil TA1? Ya secepatnya Mas, kalau memang udah oke dari calon apa dari dosen konsultan, ya udah langsung daftar aja. Nanti kan dari prodi akan memberikan dosen bimbing 1, 2 sama penguji. Nanti tinggal nego aja waktu pelaksanaan proposal. Karena sekarang proposalnya kita nggak dikeroyok ya. Kan kan waktu Oh, kemarin dikeroyok ya. Artinya pelaksanaan terpusat, terus teman-teman nanti akan diuji oleh banyak dosen. Nah itu masa lampau. Ya sekarang kita sudah TA1-nya proposalnya nanti akan langsung diuji oleh 3 dosen. Dosen bimbing 1, 2 sama penguji. Nanti mereka bertindak sebagai penguji kayak gitu. Nah, maka nanti teman-teman bisa deal-dealan kapan waktunya dengan dosen dengan dosennya seperti itu. baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Misi Pak, Oke, Diof, monggo. mau tanya untuk pertemuan KSM itu kapan ya Pak? KSM, minggu depan. Tapi nanti Gimana Pak? sebenarnya di grup KSM itu udah saya taruh file Google Drive. Kalau kamu lihat di grup itu bagian deskripsi itu sudah saya munculkan Google Drive, Google ya cloud storage untuk bisa mulai upload riwayat apa riwayat kegiatannya gitu. Nah ini kan karena Edo tuh ini ya Edo masih magang ya moga nanti coba kita bicarakan di grup aja itu kapan pertemuannya. Baik Pak. Untuk teman-teman KSM nanti akan saya sampaikan ya untuk secara tulis aja ya. Itu sebenarnya di grup itu sudah saya taruh apa link riwayat ya maka teman-teman udah bisa mulai cicil masukin riwayat kegiatannya dari tahun. Artinya kalau misalnya teman-teman kan semester 2 itu misalnya yang masih fresh 2023 sama 2022 kan ada sebagian tuh. Kalau 2021 kan kayak yang bangun. Nah, 2022 kan udah mulai rekrutmen di awal, maka udah mulai Iya, cicil. Fuad masih tak lanjut di kos itu Pak, di Fuad. Ya, nanti teman-teman KSM kan udah mulai bisa cicil itu ya untuk naruh-naruh kegiatannya. Jadi saya beda ya per tahun itu. Coba saya cek dulu teman-teman yang KS. Filenya mana ya? Bentar. Share dulu. Oke. Jangan lupa presensi. Laporan. Nah ini ya. Jadi teman-teman KSM itu sudah buatkan drive khusus, makanya saya invite untuk bisa masuk yang masuk di SK. Jadi nanti ada ini contoh foldernya, nanti bisa buat folder sendiri. Contoh foldernya, jadi buat buat NIM sama nama mahasiswa. Kemudian di foldernya itu nanti ada tahun-tahun kegiatannya, ya. Kemudian nanti di setiap tahun kegiatan itu ada kegiatannya apa, kompetisi atau apa, ya. Nanti di folder ini isinya apa? Ini saya udah sampaikan di sini. Jadi jangan dihapus ini ya. Nah, sudah sampaikan ada SK, KSM, ya, yang ada nama kalian, ya.
Kemudian ada surat tugas. Kalau SK itu kan berlaku umum ya, artinya dia divisi apa, kerjaannya segala macam. Ini untuk membuktikan. Dan ini SK-nya kan per tahun baru. Maka tadi ini untuk melihat karir, tugas akhir karir. Ya. Kemudian nanti setiap lomba ya itu punya surat tugas. Maka saya selalu woro-woro untuk ajukan surat tugas. Karena itu sebagai bukti kalian. Kemudian nanti ada dokumentasi, foto-foto, kemudian juga undangan dari pihak penyelenggara, kemudian sertifikat, ya ini sudah pasti ada sertifikat itu, baik dia sebagai pemenang, juara, atau sebagai partisipan, ya artinya kalau tim inti biasanya dapat sertifikat. Kemudian proposal kegiatan kan setiap lomba kita punya proposal, dia cantumkan, nanti ada laporan kegiatan yang harus ada di tempat teman-teman yang mengambil jalur karir TA KSM. Ya, ini kegiatan ya, ada riwayatnya. Ini akan diperiksa oleh prodi ya, kalau memang layak bahkan nanti bisa diakui. Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Pak, saya izin tanya. Monggo, Mas Fikri. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak. Nah, untuk yang di artikel ilmiah, nanti kan Ya. misal nih kita udah penulisan artikel, kemudian kita udah upload. Apakah nanti ada pengujian yang seperti Bapak bilang pada saat tugas akhir Pak? Ya, tetap ada semua. Jadi Pengujian itu pada berarti 3 dosen. pengujian itu lebih arah nanti sebenarnya kan tugas akhir artikel itu sudah diuji oleh penyedia, publisher ya atau reviewer. Tapi tetap nanti dari prodi akan melihat kira-kira benar nggak kamu ngerjain itu. Oke, baik. Nah, takutnya kan nanti Kemudian, ada joki artikel ilmiah. Nah, saya nggak mau seperti itu. Itu tetap uji. Yang memang mudahnya adalah nggak ada template-nya. Template-nya hanya menggunakan dari publisher-nya, ya publisher jurnalnya, gitu. Itu aja. Tapi tetap diuji nanti. Karena prodi harus membuktikan bahwa kalian ngerjain itu, gitu loh. oke, baik Pak. Untuk artikel ilmiah sendiri ada pembimbingan juga berarti Pak? Ada tetap. Oke, Karena baik. nanti dalam artikel ilmiah, nama pertamanya itu mahasiswa, sebagai nama pertama adalah co-author, nama keduanya adalah dosen bimbing 1, nama keduanya dosen bimbing 2, nama terakhir adalah penguji. Jadi mereka harus muncul, kayak gitu, untuk klaim sebagai tugas akhir 1. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, untuk teman-teman semester 7 kan udah pada ngambil sebagian yang ngambil TA1 Pak. Misal mereka mengambil sebagai tugas akhirnya itu kayak seperti magang yang Bapak jelaskan tadi, itu apakah di semester 8 nanti mengambil TA1 kembali Pak? Iya. Jadi gitu. karena kan untuk ngeklaim kegiatan tugas akhir di semester berjalan harus ada TA1 TA2. Atau T1 ya, T1 lah minimal. TA2 itu nanti bisa menyusul karena itu terkait dengan pendadaran gitu. Makanya di syaratnya itu status SKS ya. Artinya minimal sudah mengambil TA1. Karena kalau TA2 itu sudah akhir dari perkuliahan. Jadi kalau TA2 itu sudah keluar nilai maka nggak boleh mengambil mata kuliah lain. Ya, makanya udah dicicil di TA1. Kayak gitu. Jadi misalnya udah mencapai SOS SKS, terpenuhi udah nilainya ya, bukan E ya. Terpenuhi SOS SKS, ada nilainya. Maka bisa ambil TA1 ya. Jangan ambil TA2 dulu ya, karena TA2 itu akhir dari perkuliahan. Sudah terakumulasi 144 ya, maka bisa ambil TA2. Artinya TA2 itu sebagai penutup perkuliahan, karena nanti ujung-ujungnya adalah ke yudisium. Seperti itu. Itu gambarannya. Gimana Mas Fikri? Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Menurut kira-kira Pak, kita ada pertemuan lagi Pak untuk terkait sosialisasi KKN atau bagaimana Pak? Kalau itu kan nanti sesi sendiri Mas. Itu nanti kita lihat progres dari teman-teman yang 2021 ya, masalah KKN tematik. Iya. Itu sesi sendiri aja. Jadi kita omongkan mungkin Kamis ya, hari Kamis itu bisa omongin lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Izin Pak, Apa itu? Gilang Pak. Oke, monggo, Gilang. Izin Pak, mau tanya. Saya mendapat dengar-dengar itu kalau untuk yang saat ini 2021 itu
untuk TA2 sendiri tidak bisa diambil, apakah benar, Pak? TA2. Iya, TA2 sudah kan gini tadi saya bilang, TA2 itu kan akhir dari segala kuliah. ya. Kira-kira kok kalau ambil TA2 masih ada Jadi tunggakan nggak masalah kuliah? Jadi TA1 pas saat semester ini TA1 TA2 itu diambil bebarengan gitu, Pak. Hmm. Jadi Beda. apakah TA2 ini masih bisa dianggap kita boleh dilanjutkan atau memang TA2 itu dianjurkan di semester 8? Sebenarnya nggak ada masalah kalau mau dibarengkan, asalkan nanti di semester 7 itu sudah terpenuhi. Kalau misalnya nanti kalian mau lulus di semester 7 ini, ya, kalau sudah terpenuhi status pokok SKS dan mata kuliah wajib segala macam sudah diambil, itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena nanti ketika teman-teman sudah akhir semester 7 mau yudisium, ya maka sudah dipastikan nggak ada lagi tunggakan mata kuliah, maka nggak ada masalah sebenarnya, gitu loh. Yang penting terpenuhi ya, jumlah SKS-nya, kemudian mata kuliah wajib nasional, wajib institusi itu terpenuhi, gitu loh, sebanyak status pokok SKS. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang saya tekankan adalah kalau misalnya nih semester 6 mau ambil TA kan udah boleh tuh. Langsung ambil TA2, ya nggak bisa ambil TA2. Karena pastinya jumlah SKS-nya nggak lebih dari Masa-masa reformasi ya. 4. Wih. Itu Mas. Oke, baik Pak. Ini Pak mau tanya juga untuk apa ya? TA sendiri untuk TA1, TA2, misal kita mengambil di semester 7 dan kemudian kita sudah hampir selesai dalam semester 7 dan untuk TA sendiri belum terselesaikan. Itu kelanjutannya bagaimana ya Pak ya? Kalau misalkan kita belum selesai istilahnya. Diambil lagi nanti. Oh, diambil lagi. Misalnya nih semester 7 nih udah ambil TA2. Terus ternyata belum proposal. Ya maka nanti semester selanjutnya ambil TA2 aja. Nah, proposal kan sudah di TA1 tuh. Gimana? Siapa? Terima kasih Pak. Oke. Oke, jangan lupa presensi. Wah, saya cek dulu berapa orang presensi ini. Oke, 57 ya. Sudah hampir semua lah yang presensi. Oke. Kita sudahi dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan temui saya di Prodi atau chat saya ya. Insya Allah ya kemarin Prodi ada hajat 5 tahunan yaitu akreditasi ya nanti muncul hasil akhirnya di tanggal 21 Desember ya. Jadi kita sudah masuk di Lamtek ya, di Lamtek untuk akreditasinya dan mohonnya semoga hasilnya memuaskan ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk insya Allah nanti tanggal 21 akan keluar hasil akhir dari elektro yang terbaru. Dan semoga hasilnya memuaskan seperti apa yang kita harapkan. Sebelum kami mengakhiri dari Prodi, mohon maaf sebelumnya jika ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup dulu.